Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Miss akan melanjutkan materi pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Langsung aja ya ke contoh soal. Misalnya 4/1/2 ditambah 21/3. Nah, ini yang dinamakan pecahan campuran. 4/1/2, 21/3. Nah, untuk menghitung penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda, itu ada dua cara. Nah, cara yang pertama itu dengan cara pengelompokan. Apa yang dikelompokkan? Yang dikelompokkan itu adalah bilangan bulatnya dan pecahan biasanya. Nah, seperti ini. Kita kelompokkan bilangan bulatnya, yaitu 4 ditambah 2. Beri tanda kurung 4 ditambah 2. Nah, kemudian kita kelompokkan pecahan biasanya, yaitu 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini yang dinamakan pengelompokan. Kemudian nih, operasi hitung yang di tengah-tengah dalam kurung ini selalu dijumlah, selalu ditambah. Nah, setelah itu hitung 4 ditambah 2 dapat 6. Jangan lupa tanda kurungnya. Kemudian ditambah 1/2 ditambah 1/3. Bagaimana? Nah, seperti biasa, cari KPK. KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian KPK dari 3, 6, 9, dan seterusnya. Kemudian cari angka yang sama. Dapat 6. Maka KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, buat seperti ini. Per 6 ditambah per 6. Nah, kemudian kembali ke soal yang di atasnya nih. Lihat penyebutnya. 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 2 dikali 3. Maka pembilangnya juga dikali 3. 1 dikali 3 berapa? 3. Kemudian penyebut yang 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Dikali 2. Maka pembilangnya juga dikali 2. 1 dikali 2 dapat 2. Nah, setelah itu selanjutnya 6 ditambah, kurungnya dibuka ya, 6 ditambah, nah ini penyebutnya sudah sama, maka langsung dijumlahkan. 3 ditambah 2 berapa? 5. Per penyebutnya berapa? 6. Maka 6 ditambah 5/6 yaitu 6. 5/6.
seperti itu cara pertama dengan cara pengelompokan. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, Miss akan mencontohkan dengan soal yang sama seperti cara yang pertama ya. 4 1/2 ditambah 2 1/3. Nah, caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nih, mengubah pecahan campuran, perhatikan baik-baik ya. 2 dikali 4. 2 dikali 4, bawah dikali samping. 2 dikali 4 dapat 8. Kemudian ditambah dengan atasnya nih, 1. 8 ditambah 1 dapat 9. Di sini pernya berapa? Per 2. Kemudian ditambah. Nah, sini 3 dikali 2 atau bawah dikali samping. Berapa 3 dikali 2? Dapat 6. Nah, kemudian ditambah atasnya nih, berapa? 1. 6 ditambah 1 dapat 7. Pernya berapa di sini? Per 3. Gitu ya caranya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Supaya bisa diingat, caranya bawah dikali samping ditambah atas. Bawah dikali samping ditambah atas. Seperti itu. Setelah menjadi pecahan biasa, nah cara menghitungnya yaitu cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 3. 2 dan 3. KPK dari 2 yaitu 2, 4, 6 dan seterusnya. KPK dari 3 yaitu 3, 6, 9 dan seterusnya. Kemudian cari angka yang sama. Nah, dapat 6. Maka KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Setelah ketemu KPK-nya, buat seperti ini. Per 6 ditambah per 6. Kemudian lihat soal yang di atasnya nih, yang sudah berubah menjadi pecahan biasa. Lihat penyebutnya. 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 2 dikali 3. Maka pembilangnya juga dikali 3. 9 dikali 3 berapa? 27. Kemudian penyebut yang ini nih, 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Ya, dikali 2. Maka pembilangnya juga dikali 2. 7 dikali 2 berapa? Dapat 14. Nah, setelah itu jumlahkan pembilangnya. 27 ditambah 14 berapa? 5 41 per 6. Nah, setelah itu seperti ini. 41 per 6. Per itu sama aja dibagi. 41 dibagi 6 dapat berapa? 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 40?
Ya, 6 dikali 6, maka 41 dibagi 6 dapat 6. Nah, sisanya berapa? 6 dikali 6, 36. 36 ke 41 sisanya berapa? Dapat 5. Nah, berapa pernya? Per 6. Maka hasilnya 6, 5 per 6. Sama dengan hasil dengan cara pengelompokan ya. Berarti caranya mau pakai cara yang pertama atau yang kedua itu sama saja. Nah, kemudian yaitu pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Nah, contoh soalnya seperti ini. 2, 1/3 dikurang 1/4. Nah, caranya juga ada 2. Yang pertama, cara pengelompokan. Ya, sama seperti yang penjumlahan. Cara pengelompokan. Nah, dikelompokkan bilangan bulatnya dengan pecahan. Nah, kelompokkan yang bilangan bulatnya nih, kasih tanda kurung, yaitu 2 dikurang 1. Nah, setelah itu kelompokkan yang pecahannya. 1/3 dikurang 1/4. Nah, kalau sudah dikelompokkan, tanda yang di tengah-tengah kelompok atau tanda yang di tengah-tengah dalam kurung itu selalu, ingat ya, selalu ditambah. Oke, kemudian dihitung. 2 dikurang 1 dapat 1. Nah, setelah itu ditambah. Nah, di sini. Nah, kita pakai KPK lagi nih. KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4. Oke, KPK dari 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian KPK dari 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Cari angka yang sama, yaitu 12. Maka KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Setelah ketemu KPK-nya, buat seperti ini. Per 12 dikurang per 12. Nah, setelah itu lihat soal yang di atasnya nih. Penyebutnya 3 dikali berapa yang hasilnya 12. Ya, 3 dikali 4. Maka pembilangnya juga dikali 4. 1 dikali 4 berapa? Ya, dapat 4. Kemudian yang penyebutnya 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 12? 4 dikali 3. Maka pembilangnya juga dikali 3. 1 dikali 3 dapat 3. Oke, selanjutnya 1 ditambah
Nah, penyebutnya sudah sama nih, dikurangi pembilangnya. 4 dikurang 3 dapat 1 per berapa nih penyebutnya? 12. Nah, maka 1 ditambah 1 per 12. 1 per 12. Nah, selesai. Hasilnya 1 per 12 dengan cara pengelompokan. Kemudian yang cara kedua. Oke, di sini aja ya. Cara kedua. Nah, sama seperti yang penjumlahan tadi, cara keduanya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, Miss akan gunakan soal yang sama seperti cara yang pertama. 2 1 per 3 dikurang 1 per 4 sama dengan, nah, rubah pecahan campurannya ke pecahan biasa. Nih, yang 2 1 per 3 rubah ke pecahan biasa. Caranya bawah dikali samping ditambah atas. Berarti 3 dikali 2 dapat 6. 6 ditambah 1 dapat 7. 7 per 3. Kemudian dikurang. Nah, yang ini juga dirubah ke pecahan biasa. Bawah dikali samping ditambah atas. 4 dikali 1 dapat 5. Dapat 4 ditambah 1 dapat 5. 5 per berapa pernya? 4. Nah, setelah itu gunakan KPK lagi. Ya, di atas sudah ada nih KPK dari 3 dan 4 ya. Langsung aja, berarti 12 per 12 dikurang per 12. Oke. Lihat soal yang atasnya nih. 3 dikali berapa yang hasilnya 12? Ya, 3 dikali 4. Maka pembilangnya juga dikali 4. 7 dikali 4 dapat 28. Nah, kemudian sini 4 dikali berapa yang hasilnya 12? 4 dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Ya, 5 dikali 3 dapat 15. Nah, setelah itu langsung dikurangi. 28 dikurang 15, ayo berapa? 8 dikurang 5 dapat 3. 2 dikurang 1, 1. Hasilnya 13 ya. 13 per penyebutnya 12. Nah, sampai sini sudah betul. Kalau mau disederhanakan, caranya 13 per 12. Per itu sama saja dibagi. Nah, 13 dibagi 12 dapatnya berapa? Ya, dapatnya 1. Sisanya berapa? Setelah 12, 13. Dapatnya sisanya 1 per 12. Nah, hasilnya 1 per 12. Sama ya dengan cara yang pertama nih, hasilnya 1 per 12. Seperti itu.
sama ya. Boleh pakai cara 1 atau cara 2 untuk pengerjaannya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.